Akhirnya DreamWorks baru aja ngerilis salah satu karya film animasi terbaiknya sepanjang masa. Ya, gua abis nonton film The Wild Robot. Filmnya indah banget dan menurut gua ini bakal jadi kandidat terkuat untuk menangin Oscar kategori animasi tahun 2024. Apa alasannya? Yuk, langsung kita bahas. Ngomong-ngomong soal DreamWorks, udah gak diragukan lagi lah ya soal kualitas dari film-film animasinya. Top 3 yang paling gue suka itu ada How to Train Your Dragon, terus The Rise of the Guardians, sama Puss in Boots The Last Wish yang menurut gue juga layak dapat Oscar di tahun lalu. Tapi sayangnya rilis barengan sama Across the Spider-Verse dan The Boy and the Heron, film terakhirnya Hayao Miyazaki. Susah. Nah, posisi top 3 versi gue tadi itu terancam berubah semenjak kemarin gue nonton film The Wild Robots. Film animasi yang diadaptasi dari sebuah buku dengan judul yang sama, karya Peter Brown. Ini disutradarai oleh Chris Sanders, salah satu animator terbaik yang juga menyutradarai film-film animasi ikonik lainnya seperti How to Train Your Dragon, Lilo and Stitch, dan juga The Croods. Pokoknya nggak kaleng-kaleng lah ya. Film The Wild Robot sendiri menceritakan tentang sebuah robot bernama Rozum atau dipanggil Roz yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Demi menjalankan programnya untuk memberikan pelayanan, sementara di pulau tersebut dia tidak bisa menemukan klien manusia, jadilah dia harus belajar bahasa hewan dan juga beradaptasi agar bisa hidup di antara hewan-hewan yang ada di pulau terpencil tersebut. Sampai akhirnya dia nggak sengaja dapat tugas untuk menjadi seorang ibu dari seekor anak angsa yang menetas di depannya dia. Untuk menyelesaikan tugasnya, dia harus ngerawat dan ngajarin si anak angsa untuk bisa nyari makan, berenang, dan sampai bisa terbang. Di dalam prosesnya, muncullah sebuah koneksi di mana dia benar-benar ngerasa jadi seorang ibu. Robot hidup di alam liar dan jadi ibu dari seekor angsa. Menarik banget kan? Banyak hal yang gue suka dari film ini, tapi yang paling duluan mau gue bahas adalah dari sisi ceritanya. Penulisannya tuh solid banget. Meski untuk sebuah film, subplotnya terasa lumayan banyak untuk time frame sekitar 2-3 tahun. Tapi menurut gue justru hal ini yang bikin ceritanya terasa terus-terusan exciting sepanjang film dan bikin penonton anak-anak tertarik untuk nontonnya sampai habis. Jadi serunya tuh gak cuman di babak klimaksnya doang. World building kehidupan alam liarnya terasa indah banget dan juga imajinatif karena menggabungkan alam liar dan robot, terus mereka berinteraksi seakan-akan mengandaikan kalau itu sebuah society. Jadi imajinatif tapi tetap believable. Dialog-dialognya juga bagus banget, lucu, dan juga banyak punya makna yang dalam gitu. Bahkan menurut gue bakal jadi dialog-dialog yang memorable. Kayak salah satunya itu gue suka banget, udah ada di trailernya ya. Ini dialog antara si Pinktail, seekor opossum, ke Roz. Si Pinktail duluan nih ya, dia bilang, iya lu harus jadi ibunya gitu. Terus Roz jawab, tapi gue gak punya program yang untuk menjadi seorang ibu. Terus dijawab lagi, iya, emang gak ada seorang pun yang punya kok gitu. Gue waktu pertama kali denger juga, aduh, orang tua manapun yang waras pasti ngerasain gimana bingungnya saat dia harus ngebesarin atau mau ngerawat anak gitu. Dan rasa itu tuh kayak seakan-akan langsung divalidasi lewat dialog ini. Bahwa kayak sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar tahu caranya untuk menjadi orang tua. Bahkan konten kreator atau influencer parenting sekalipun gitu. Jadi ya relate banget. Terus sebagai anak, gue juga kayak diingetin core memory gue waktu kecil, dimana ngelihat apa aja yang orang tua gue lakuin, bahkan korbanin demi gue gitu. Jadi ya bikin kangen lah ya. Dan gak cuman soal anak dan orang tua, tapi film ini juga ngeposisin kita di dalam sebuah society gitu. Kayak prejudice atau judgmental tuh justru itu yang ngehalang-halangin kita untuk bisa saling bantu, yang padahal kita semua di dalam society itu saling butuh loh gitu. Kerasa disentil banget. Pokoknya gue ngerasa perasaan kita sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai bagian dari society itu banyak diwakili dari penggambaran cerita di film ini.
Gila ya, diwakilin sama robot dan hewan-hewan tuh rasanya gimana. Nah, kita masuk pembahasan soal visual. Ini tuh top notch banget. Coba aja perhatiin trailernya, ditonton dengan resolusi tertinggi gitu. Itu tuh goresan di dalam animasinya tuh kayak ada goresan-goresan lukisan yang bikin animasi tuh kerasa nggak biasa banget. Tambah lagi setting tempatnya tuh kan alam liar ya. Jadi banyak banget scenery atau pemandangan-pemandangan yang bikin orgasme mata. Untuk karakter-karakternya, gua pun sampai sekarang juga masih heran ya gimana mereka bisa bikin gerak-gerik, ekspresi atau emosi itu tergambarkan secara jelas lewat gestur-gestur kecil gitu. Kayak sesimpel gerakan mata robotiknya Rozum gitu langsung bisa bikin kita ngerasa kalau dia tuh lagi sedih. Jadi mungkin gini kali ya hasilnya kalau animator-animator DreamWorks udah dapet resep baru yang lezat buat masak sebuah animasi gitu. Jadi kayaknya sejak Puss in Boots The Last Wish kayaknya itu tuh kelihatan banget style animasi mereka tuh jadi lebih eksploratif, indah pokoknya. Sekarang gue mau bahas bagian voice actingnya yang menurut gue juga flawless banget. Terutama Lupita Nyong'o sebagai Rose. Dia tuh bisa yang ngeluarin suara dengan artikulasi yang bener-bener kayak robot. Gue gak kebayang sih gimana dia actingnya di depan mic-nya gitu. Kayak gimana ya cara bikin suara kayak gini. Meyakinkan banget gitu. Satu lagi juga ada Pedro Pascal yang jadi seekor rubah bernama Fink. Gue sempet gak nyangka kalau ini Pedro Pascal karena gue gak pernah kebayang dia bisa meranin karakter seusil dan fun gini gitu. Jadi kayak bagus banget. Dan banyak lagi voice actor lainnya, voice cast lainnya yang kalau lo periksa lo gak bakal nyangka ternyata nama-nama itu yang muncul. Pokoknya gue masih heran sih ya kenapa gak ada voice acting di nominasi Oscar gitu. Harusnya ada dong. Jadi untuk ngerangkum semuanya ya, kalau ditanya film ini wajib ditonton apa enggak, jawabannya udah pasti wajib ditonton, terutama wajib ditonton bareng keluarga. Selain bisa jadi salah satu cinematic experience terbaik di bioskop tahun ini, film ini juga ngasih banyak adegan-adegan yang bakal relate banget sama keluarga. Kayak kemarin gua nonton sama istri dan anak gua. Ada satu adegan yang bikin gua refleks langsung ngegenggam tangan anak gua. Scene yang gua maksud ini bikin gua langsung mikir gimana nanti rasanya saat gua harus ngelepasin anak gua ketika dia sudah dewasa gitu. Selain itu juga gua jadi ngebayangin apa yang bokap dan nyokap gua rasain waktu mereka harus ngelepas gua pertama kali ngekos, walaupun gak jauh-jauh banget gitu Jakarta dan Depok. Itu lumayan bikin gua merinding dan nangis ya. Jadi buat teman-teman lainnya yang cukup punya soft spot soal keluarga, jangan lupa bawa tisu saat nonton film ini. Oke, gua rasa cukup itu aja dari gua untuk World Robots ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Habis Nonton Film untuk konten-konten atau video-video berkaitan soal film lainnya. Dan sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film berikutnya. Bye.